Season 2. Kita tetap bersyukur ya guys, walau banyak orang yang ingin menjatuhkan. Bab 91. Om Presdir terpikat gadis miskin. Seharian penuh, Luna sebagai dokter dimintakan menjadi seorang relawan kesehatan yang dapat membantu warga setempat di desa terpencil yang masyarakatnya tengah mengalami malaria secara massal. Luna pun dimintakan datang sebagai dokter yang dapat menangani kasus masalah kesehatan pada semua warga di sana. Desa itu jauh dari kota. Tidak ada akses yang lengkap dan mudah layaknya kota. Satu dokter pun tidak ada, hanya ada bidan desa yang sering dijadikan orang pelarian, untuk menangani masalah kesehatan yang dialami minoritas warga di sana. Sebuah desa yang jauh dari keramaian dengan jumlah penduduk yang hanya beberapa ratus kepala keluarga adalah tempat yang ditinggali. Sebuah rumah kecil sederhana dengan sedikit pekarangan menghiasinya, mereka mampu dapat bertahan di tempat itu. Tak ada gedung besar, gedung menjulang tinggi, jalan raya beraspal, alat transportasi modern semacamnya. Hanya rumah kecil seperti gubuk yang berbahan kayu, jalan sempit berlumpur tanah yang tidak bisa dibayangkan bila mana terjadi hujan, warga pun hanya mengandalkan sepeda untuk transportasi mereka. Warga yang tidak terserang penyakit termasuk rukun tetangga di sana menyambut Luna dengan sangat baik dan ramah. Warga di sana sangat senang ada seorang dokter dari kota yang ingin membantu mereka. Sebelumnya tidak pernah aspirasi yang diajukan untuk memanggil dokter ke tempat mereka itu didengar sampai ke telinga dan ditolak mentah-mentah. Tidak ada dokter yang enggan datang ke desa itu karena permasalahan akses dan juga lokasi. Semua warga yang mengalami malaria dikumpulkan di posko kesehatan ala kadarnya. Rintihan demi rintihan gejala berupa menggigil, demam, dan berkeringat, mengungkung rasa tengah diderita terdengar di tenda posko itu. Dengan protokol yang ketat, dan dibantu bidan desa, Luna sebagai tenaga medis profesional langsung terjun menangani masalah penyakit di desa itu yang tengah terjadi. Satu persatu ranjang pasien ke pasien lainnya, Luna dengan telaten memeriksa dan memberikan pengobatan seharusnya. Berangkat subuh, datang pagi, dan selesai siang pukul 14 WIB. Dari 100 warga yang menderita malaria telah Luna lakukan pemeriksaan, pengobatan, pencegahan, dan rehabilitasi. Sebagai tenaga medis yang peka terhadap kesehatan, selesai tugasnya ia sedikit memberikan pengarahan pada warga agar senantiasa menjaga kesehatan dimulai dari lingkungan. Arahan dari Luna untuk mengedukasi didengar sangat baik oleh orang yang bertanggung jawab memimpin warganya yakni Red dan juga Ru di sana. Luna berharap senantiasa pemimpin harus mengarahkan warganya agar menerapkan pola hidup sehat. Luna sendiri sedikit berbincang di rumah Pak Ru beserta kabinetnya yang lain mendengarkan segala aspirasi yang dikeluhkan warga pada pemerintah. Luna pun sangat menyayangkan sikap pemerintah yang tuli seketika. Dulu, untuk meyakinkan hati rakyat mereka rela belusukan hingga ke kampung-kampung berteriak meminta menyuarakan mereka, mengambil alih mulut ke mulut dengan ucapan visi misi manis, janji buta mereka. Pemerintah seperti keledai yang bersuara ketika lapar saja. Ucap sarkas warga di sana yang berpendapat. Hingga pada akhirnya pukul 16 telah tiba, ia memutuskan untuk kembali ke kota agar ia pulang tidak larut kemalaman karena perjalanan sangat jauh yang menempuh waktu 4 jam menuju kota. Apalagi Luna datang ke desa ini sendiri, tak ada dokter lain yang ikut dengannya. Mobilnya pun ditinggal di desa seberang karena menuju desa ini mobil tidak bisa diakses masuk. Luna sendiri berjanji, setelah ia kembali ke kota, ia akan mengirimkan relawan kesehatan yang lain untuk membantu warga yang belum sembuh beberapa hari. Alhamdulillah. Akhirnya tugasku di desa ini selesai juga. Aku yakin akan pulang kemalaman, ini sudah pukul 4 sore lebih. Hanya berteman mobil di desa yang jauh keramaian, menyusuri pepohonan yang masih rindang.
kata Luna. Ia menghembuskan napas berat. Di tengah perjalanannya menuju desa seberang, ia menampak seorang pria berjas di tengah hutan berjalan berlawanan dengannya. Apa mataku tidak salah lihat? Pria berjas ada di tengah desa. Orang desa mana mungkin ada yang memakai jas? Dia ingin berburu atau memang bujang desa yang tinggal di kota dan ingin menemui keluarganya di sini? Heran Luna sampai menghentikan langkahnya. Pria itu berjalan semakin dekat menghampiri Luna. Terlihat ia berjalan sangat kesusahan karena kerap kali ranting dan tanaman rambat melilit kaki dan sepatu pantofel hitamnya itu. Mata Luna pun membidik dengan jelas pria itu. Lah mengenalinya. Tuan Zain. Pekik Luna terkejut. Hah? Dokter Luna, untung saja aku bertemu denganmu di sini. Jika tidak entah berapa banyak tanaman rambat ini melilit kakiku. Ucap Zain yang masih berupaya melepaskan lilitan segala ranting dan tanaman liar yang ada di kakinya. Luna sendiri masih menatap Zain tidak percaya. Jangan menganga seperti itu. Aku benar-benar Zain yang kau kenali berbentuk manusia. Aku bukan jelmaan roh ataupun jin yang berubah menjadi Zain di tengah desa ini. Kata Zain, sembari tertawa kecil. Kenapa bisa ada di sini? Lirih Luna bertanya. Kenapa tidak? Kau sendiri wanita pemberani yang berjalan sendirian di tengah pepohonan rindang seperti ini. Apa kau tidak takut? Bagaimana jika ada ular atau binatang buas yang menerkammu? Kata Zain. Ya, ini adalah jalan yang dibuat warga untuk sampai ke desa seberang, memangnya aku harus berjalan kemana lagi? Balas Luna. Sekiranya kau datang bersama orang yang menemanimu. Dokter lain mengatakan kau nekat datang sendiri ke desa ini, dan aku memutuskan untuk menyusulmu. Ungkap Zain. Tidak ada dokter lain yang ingin ikut denganku membantu warga di sini. Bukannya aku nekat pergi sendiri, tapi warga desa ini sangat membutuhkan tenaga medis. Keluh Luna. Saat perbincangan langit yang sudah sore dan memiliki 1 jam untuk gelap, seketika saat itu juga langit gelap, awan mendung, gundur menggelegar, dan perlahan turun hujan. Hujan. Pekik Luna menatap langit dengan butiran air yang mulai turun. Zain dan Luna pun memutuskan berlari secepat mungkin menuju desa seberang dan mencari tempat meneduh sebelum hujan semakin turun lebat. Namun, sayangnya hujan turun lebat lebih cepat. Air turun sangat besar, membuat pakaian mereka sudah basah dan kedinginan. Akhirnya mereka sampai di sebuah gubuk yang tidak berpenghuni meneduh di sana, menunggu hujan turun reda. Luna terlihat kedinginan dan memeluk dirinya sendiri. Ia menggigil dan sesekali menggesekkan kedua tangan agar menimbulkan hangat di tangannya. Zain melihat Luna sangat kasihan. Ia mengerti jika Luna kedinginan, begitupun dengan dirinya. Tatapan Zain pun salah fokus pada pakaian kemeja putih, yang dipakai Luna yang kebasahan dan menyebabkan menerawang hingga terlihat XX. Zain menelan ludah kasar-kasar. Ia segera mengalihkan pandangannya pada arah lain. Pria normal mana yang tidak terbawa arus melihat wanita seperti itu? Zain berinisiatif melepas jas yang dikenakan dan memeras untuk mengurangi kadar air yang membuat jas itu basah. Setelah dikira kadar air sudah berkurang, Zain menyampaikan jas itu pada Luna. Luna sendiri tertegun. Ia malu dan menganggap Zain sendiri kedinginan juga. Tapi Zain memaksa Luna untuk memakaikannya. Luna menerima dengan gugup dan memakai jas itu hingga rasa dingin sedikit berkurang. Di luar sangat dingin sekali. Sepertinya rumah ini tidak berpenghuni juga. Bagaimana jika kita meneduhnya di dalam? Ajak Zain mengusulkan. Luna menyetujuinya. Mereka masuk di gubuk yang di dalamnya tidak ada siapapun, hanya ada kursi yang rapuh dan barang-barang terbuat dari kayu penuh debu. Sepertinya rumah itu ditinggal begitu saja oleh pemiliknya. Menunggu hujan reda, Zain dan Luna hanya berdiri menatap hujan yang tidak henti,
Tidak ada sumber suara yang timbul, dan mereka sendiri tidak saling berbincang. Luna masih agak canggung dengan keadaan sekitarnya, tapi segera ditepisnya rasa itu. Bab 92. Hujan belum reda. Waktu sudah malam hingga pukul 19 dan hampir 2 jam desa itu diguyur hujan lebat dan baru terhenti di waktu itu. Luna dan Zain sendiri sampai bosan dan pegal harus menunggu lama hujan terhenti. Apalagi mereka berteduh di gubuk tanpa pencahayaan sehingga ketika hari mulai gelap, mereka kegelapan. Membuat Luna ragu untuk pulang cepat hari ini. Walaupun setelahnya mereka tidak akan kehujanan karena dalam mobil, namun jalan yang akan mereka lintasi licin dan tidak ada penerangan setiap jalannya. Kilatan petir pun terus menyambar-nyambar, membuatnya takut. Namun, menunggu hujan reda ingin sampai kapan? Sudah lewat 2 jam, intensitasnya malah semakin besar, awet pula. Tidak mungkin, kan? Jika harus menginap seharian di gubuk itu. Gubuk itu sangat sempit, juga tidak ada alas tidur. Lebih-lebih soal kenyamanan. Siapa yang menjamin, dia akan tidur dengan tenang. Sementara pintu kayu itu sendiri sudah rapuh, dan dalamnya sudah berdebu, bukan lantai dari keramik dan mengandalkan tanah kosong saja. Setelah 3 jam berlalu, akhirnya hujan reda dan langit tidak menangis lagi. Panas sekali lagi. Tadi kedinginan, sekarang aku kepanasan. Tempatnya sangat gelap lagi. Tapi syukurlah hujannya sudah reda, gumam Luna, mengelap keringatnya. Tuan Zain sedang apa? Iya. Kenapa dari tadi dia tidak bersuara? Apa dia ketiduran? Gumam Luna bertanya-tanya karena keadaannya sangat gelap dan ia sendiri tidak bisa melihat Zain. Di sisi lain, pria itu tiba-tiba pipinya bersemu merah. Dia tidak sedang ketiduran seperti yang dikira Luna. Hujannya sudah reda. Seharusnya aku mengajak dokter Luna untuk segera pulang. Tapi aku malah seperti ini. Kesal Zain dalam hati, entah apa yang dialami Zain sampai membuatnya khawatir sendiri. Belum sempat Zain mengatakan sesuatu. Dalam seketika hujan malah turun kembali sangat deras. Sial. Hujan ternyata membohongi kami, kesal Zain. Cekoak. Suara pintu kayu dibuka yang terdengar kerapuhannya. Sebelum itu, riuh-riuh banyak orang terdengar menghampiri gubuk itu. Mereka baru pulang bekerja dari kebun dan kehujanan, berlarian mencari tempat berteduh. Dan di tempat Luna dan Zain mereka memutuskan berteduh sebelum pulang ke rumah masing-masing. Ayo cepat-cepat semuanya masuk. Hujannya malah datang lagi. Ajak warga itu pada yang lainnya. Semua berhamburan masuk ke dalam tempat kosong yang sempit itu. Pria tersebut melangkahkan kakinya sembari meraba-raba jalan karena gelap. Ia pun menabrak beberapa kursi rapuh membuat Luna terkesiap merasakan seperti banyak warga datang, untuk berteduh juga setelah setengah perjalanan pulang dan mereka terhalang hujan. Pelan-pelan Pak. Teriaki satu warga mengingatkan. Gelap sekali ini. Saya memiliki masalah rabun dekat soalnya. Jadi saya benar-benar tidak bisa melihat apapun saat ini. Pria itu terus melangkah hingga menabrak tubuh Luna. Bruk. Kia. Luna yang tidak bisa menahan dorongan bapak-bapak yang keras itu. Hingga Luna terdorong ke depan dan terjatuh bersama mengenai seorang pria yang ia rasakan seperti telanjang bisa merasakan sentuhan kulit itu. Heh, di sini ada suara wanita, ya. Kalian dengar suara wanita di sini. Padahal istri kita semua ada di rumah. Tuturnya. Baru saja dia hendak berdiri karena ikut tersandung hingga jatuh. Beberapa orang heran sembari membawa senter di tangannya dan menyoroti setiap sudut. Senter itu menyoroti sesuatu, menampilkan Zain yang hanya menggunakan celana pendek. Dengan telanjang dada. Dan di atasnya seorang wanita yang menatap ke arah mereka. Kalian. Tercekat para warga. Woi. Kalian sedang apa? Mesum ya.
Seru seorang bapak-bapak. Luna masih bingung, lantas menggeleng cepat. Ada apa? Tanya Luna bingung. Kalian berdua mesum, iya. Itu kalian ada di posisi itu. Tidak tahu malu bertelanjang depan wanita. Tegas warga itu, membuat Luna terkejut. Hah, kok bisa? Pekik Luna yang belum melihat Zain. Sekumpulan warga desa sana datang memergoki Luna dan Zain di sebuah gubuk yang mereka teduhi. Mayoritas warga datang adalah pria, mereka datang dengan semua senter menyoroti Luna dan Zain yang berada di posisi kurang tepat. Mereka sampai berprasangka buruk pada Zain dan Luna yang menyebabkan kesalahpahaman pun terjadi. Coba lihat priamu itu. Dia bertelanjang dada dan sudah dipastikan kalian sudah mesum di gubuk ini. Sarkas warga itu. Luna pun melirik. Kia. Zain, kenapa kau tidak memakai baju? Pekik Luna sembari berteriak dan menutup mata menggunakan tangannya. Luna mendorong dada bidang Zain di bawahnya untuk menjauh dari tubuhnya. Melihat dada bidang seorang lelaki untuk pertama kalinya, refleks membuat Luna berteriak kaget. Zain terdiam gugup. Jantungnya berdebar cepat. Ingin segera memakai pakaiannya kembali malah tertegun melihat tatapan warga yang mengintimidasi. Aku. Babak baik saja. Kalian jangan salah paham dulu. Jawab Zain. Sukses membuat Luna tambah bingung, kenapa Zain bisa tidak mengenakan celana panjang dan bajunya. Kapan dan untuk apa ia melakukan itu? Bukannya bingung, Zain sukses membuat warga semakin marah. Bruk. Tiba-tiba layangan pukulan tepat di pipi Zain. Satu warga memukul Zain tanpa aba-aba. Wah gila. Apa yang kalian lakukan di tempat kosong ini benar-benar sudah gila. Teriak seorang warga memancing warga lainnya. Aku memang menganggap sudah wajar saat orang kota datang ke desa ini, dan masuk ke dalam gubuk ini pasti selalu saja ada kejadian seperti yang dilakukan mereka. Mereka benar-benar anak muda kurang ajar. Apa yang kalian katakan? Kalian sudah salah paham. Ketus Zain. Jelaskan pada kami agar kami bisa percaya. Apakah kalian pasangan suami istri? Tanya satu warga. Luna dan Zain sendiri hanya bisa menjawab jujur dengan menggelengkan kepala bersamaan. Wah, benarkan mereka sudah mesum? Sayangnya kalian tidak bisa lolos lagi, si pria sudah terpergok bertelanjang dada. Ucap warga lagi memancing keributan. Benar. Kalian sudah membawa pengaruh buruk pada desa kami. Orang kota memang tidak bisa dipercaya, pergaulan mereka terlalu bebas hingga berhubungan intim di mana saja terlepas dari tempat kosong tanpa ada status suami istri. Cerca warga lagi saling menyahut. Setuju. Apalagi tempat ini gelap. Mereka berpikir tidak ada yang akan menyadari walaupun tempat ini kosong dan gelap sampai bermain gelap-gelapan. Cerca satu warga lagi. Zain dengan cepat langsung memakai baju dan celananya kembali. Ia sangat bingung saat ini. Bodohnya dia, hingga dibohongi seperti ini, dan membuatnya bersama Luna dalam masalah. Zain sangat bingung bagaimana caranya menjelaskan kesalahpahaman ini semua pada warga, dan lagi gara-gara dirinya Luna juga terlibat. Kenapa aku sangat bodoh? Jika saja aku tidak bodoh ini semua tidak akan terjadi. Cela Zain pada diri sendiri. Zain bisa terpergok warga bertelanjang dada seperti itu hanya memakai celana pendek, karena saat suasana gelap walaupun ada Luna bersamanya di sana, suasana sangat gelap dan tidak bisa melihat. Zain memanfaatkan keadaan berinisiatif melepaskan kemeja dan celana untuk melakukan seperti pada jasnya untuk Luna agar kadar air yang membuat bajunya basah itu bisa kering dengan cepat dan mengurangi kedinginan memakai pakaian basah. Bertepatan dengan hujan reda, pakaian Zain pun mulai kering walaupun masih ada rasa sedikit basah. Itulah mengapa Zain tidak menimbulkan suara sama sekali agar Luna tidak merasa keheranan apa yang sedang dilakukan Zain.
Namun, saat hendak segera ingin memakai bajunya, dan hujan malah membohongi sampai warga itu lebih cepat masuk. Dari sanalah warga sendiri mencuat berburuk sangka. Bawa mereka, Pak. Kita bawa ke Pak Kades, dan buat mereka menikah. Teriak seorang warga. Para warga berbondong-bondong menarik Zain dan Luna. Lepaskan, saya. Saya tidak bersalah, Pak. Jelas-jelas tadi kami saling menjauh dan ada yang mendorong saya. Teriak Luna, mencoba menjelaskan. Namun, tidak ada satupun yang mempercayainya. Sudahlah, kau tidak perlu mencari alasan. Ucap warga yang menyeret Luna. Tolong dengarkan saya, bapak-bapak. Kalian semua sudah salah paham pada kami. Apa yang kalian lihat itu tidak benar. Saya benar bertelanjang dada, tapi saya bukan bertindak mesum. Pakaian saya basah dan saya melepaskannya untuk memeras airnya agar cepat kering. Jelas Zain sambil terombang-ambing akibat warga yang menyeretnya. Arf. Orang kota tidak bisa dipercaya. Mereka pandai bersilat lidah. Jawab warga masih tidak percaya. Zain sendiri kelimpungan ingin bagaimana lagi agar bisa membuat mereka percaya. Lelah kami mendengarkan omong kosong kalian. Ketus salah satu warga. Tuan Zain. Luna melirik Zain yang nampak tenang dan memanggilnya untuk mempertahankan argumen. Apa sebenarnya yang ada di pikiran lelaki itu? Di saat dirinya panik dan bingung, Zain malah terlihat biasa saja. Dokter Luna, aku sendiri sangat bingung. Janganlah melihatku seperti tenang-tenang saja. Penjelasan kita tidak membuat warga desa percaya. Ini akan sia-sia saja. Sedih Zain pasrah, lepas. Zain memberontak, semua warga termasuk Luna menatap Zain. Zain menghempaskan tangan orang-orang yang memegangnya. Kita bisa jalan sendiri. Lalu mendorong orang-orang yang memegangi Luna membuat lengan gadis itu memerah. Luna hanya dapat memerhatikan gerak-gerik Zain tanpa tahu harus apa, ia juga sudah lelah. Apapun yang terjadi, Luna terima semuanya. Tenang. Kita akan baik-baik saja. Jelas Zain. Membuat Luna sedikit merasa tenang. Bab 93. Menunggu 5 menit setelah perdebatan, akhirnya hujan reda dan warga segera membawa Luna dan Zain saat itu juga. Di balai desa semua orang desa di sana berkumpul. Desa ini berbeda jauh dengan desa yang Luna kunjungi untuk bertugas, sangat ramai, dan sedikit modern. Mereka menatap hina Zain dan juga Luna. Mereka mencaci orang kota itu yang terlalu murahan berbuat mesum di desa yang mencemarkan nama baik desa itu sendiri. Tidak Pak, sumpah. Demi apapun, kami tidak sedang berbuat mesum. Ucap Luna panik. Dia benar-benar ketakutan, ketika semakin banyak warga yang berduyun-duyun datang, menyoroti mereka. Salah satu pria bertubuh gempal, mengarahkan senter ke arah pria di sebelah Luna. Tidak berbuat mesum, katamu. Lantas ini apa? Gespernya saja belum sempat terpasang. Masih ingin mengelak. Tuding pria bertubuh gemuk tersebut saat di balai desa. Apa? Astaga. Zain panik, segera memasangnya dengan benar. Saking tidak konsentrasinya tadi akibat warga yang terus merundung, membuat ia lupa meninggalkan fungsi satu benda itu. Luna membulatkan bola matanya, ia menggeleng sekali lagi sembari mengangkat kedua tangannya di depan dahinya. Terlebih saat para warga sudah saling melontarkan opini mereka, yang meyakini jika keduanya telah melakukan mesum. Pantas saja wanita kota ini ingin dibuat seperti itu oleh lakinya, orang lakinya setampan itu. Bisik-bisik warga. Seharusnya orang kota yang melakukan mesum dengan kembang desa di sini. Itu kan lebih menantang dan menarik. Jika sama-sama orang kota, apa hubungannya dengan kita? Bisik warga lagi. Aku sih malu sekali jadi dia. Walaupun orang kota seharusnya dia memiliki harga diri.
Masa sih pendidikannya dibawa orang desa saja masih menjaga kehormatan walaupun lulusan SD, seperti tidak belajar saja. Wanita mana yang ingin diajak gelap-gelapan? Kabarnya sih mereka melakukan mesum di gubuk kosong ujung itu, di sana kan memang tidak ada pencahayaan. Setan juga pasti banyak yang menghasut mereka. Bisik warga lagi. Luna yang mendengar itu hanya bisa menahan tangisnya, ia ingin menangis namun ia tak ingin terlihat lemah. Toh dia tidak salah dan semua perkataan warga itu tidak benar. Zain yang melihat itu merasa kesal seketika. Diam. Jika kalian tidak tahu kebenarannya sebaiknya jangan asal berucap. Bentak Zain, sukses membuat satu desa terdiam. Hello, di sini yang salah kalian ya. Kebenaran sudah di depan mata, masih ingin beralasan. Ucap kembang desa yang kecentilan. Ia tersenyum mengejek. Ya Tuhan, masalah apa yang terjadi hari ini padaku? Berilah hamba petunjuk. Apa benar ini petunjuk yang kau berikan, dinikahkan oleh warga desa dengan Zain? Apa ini adalah jalan terbaik, yaitu menikah dengan Tuan Zain? Batin Luna meraung kesedihan. Tenang. Tenang semuanya, bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik sekalian, harap tenang. Teriak Pak Kades. Sungguh Pak. Demi Tuhan, kita tidak berbuat apa-apa. Tadi itu. Ucap Zain baru mengeluarkan pembelaannya. Alah, tidak perlu berkelit lagi. Sepertinya kalian datang dari kota, orang kota kok tidak berpendidikan mesum di tempat kosong. Seharusnya di hotel atau apartemen mewah kalian. Sang pria gemuk itu terus saja melontarkan kalimat provokasi pada para warga membuat Luna dan Zain semakin kalang kabut. Tolong tenang, bapak-bapak. Saya mohon, untuk mempercayai kami. Sungguh kami tidak berbuat apa-apa, gesper saya tak terpasang karena saya lupa memasangnya akibat kalian yang terus menyudutkan kami. Kata Zain. Diam kau. Sudah kepergok mesum masih berusaha mengelak lagi. Buak. Salah satu pria lain, menghajar wajah Zain sekali lagi tepat di pipinya. Tidak. Bapak-bapak, tolong jangan pukul tuan ini. Kami bersumpah. Demi Tuhan. Kami benar-benar tidak berbuat apa-apa Pak. Teriak Luna tak ada yang mendengar rintihan Luna. Salah seorang bapak-bapak lainnya lagi, menarik kerah kemeja Zain, mencengkeram erat. Pilih yang mana? Kau ingin kami membawamu ke kantor polisi, atau pertanggungjawabkan perbuatanmu? Di desa kami ada kantor polisi yang lebih kejam bagi penjahat daripada di kota. Saya benar-benar tidak melakukan apapun Pak. Namun jika saya diminta untuk bertanggung jawab, maka saya akan mempertanggungjawabkannya. Jawab Zain. Luna menoleh, apa maksudnya tentang bertanggung jawab? Itu artinya semua orang akan berpikir jika memang terjadi sesuatu pada mereka. Apa Zain tidak berpikir jernih? Jika begitu, kalian berdua ikut kami. Tarik bapak-bapak dan ibu-ibu menyeret Luna dan Zain. Kita ingin dibawa kemana, Pak? Sungguh jangan apa-apakan kami. Kami tidak berbuat mesum Pak, demi Tuhan. Luna memundurkan langkahnya, menolak. Namun, pria bertubuh gemuk itu menyeretnya paksa. Semua sudah bersiap-siap. Luna diboyong ke dalam untuk didandani dan dipakaikan kebaya. Sehingga membuat kades tersebut meminta Zain untuk menikahi Luna malam ini juga. Sesuai dengan musyawarah yang disetujui para warga tanpa kesepakatan dan belum mendengarkan keputusan Zain dengan tuntutan menikah itu sendiri. Mereka memiliki niat baik untuk menikahkan Zain dan Luna agar tidak seenaknya berbuat maksiat seperti mereka yang beranggapan. Zain sendiri sudah dipinjamkan pakaian layak untuk menikah hari ini. Tidak berbentuk jas atau tuxedo, hanya seperti baju pangsi hitam khas pakaian kebudayaan desa itu sendiri yang sering dipakai bujang desa mereka yang akan menikah.
Zain dan Luna sudah dibawa keluar setelah mereka disiapkan. Zain yang duduk di sebelah Luna nampak pucat pasi. Terdiam cukup lama untuk menjawab tuntutan itu. Bagaimana? Kami tidak perlu menjelaskan lebih detail karena semua pakaian ini sudah menjawab pertanyaan kalian. Kalian harus menikah malam ini juga. Tanya kades tersebut. Zain pun mengangkat kepalanya. Baiklah. Saya akan menikahinya malam ini. Jawab Zain. Luna melirik ke arah Zain. Dahinya berkerut. Kebingungan kenapa Zain menerima tuntutan warga padahal mereka tidak bersalah. Masalah akan selesai, hujan sudah reda, mereka pergi masuk ke mobil mereka dan pulang. Kenapa menikah? Luna dan Zain sudah duduk berhadapan dengan Pak Penghulu. Disaksikan oleh semua warga atas pernikahan mereka. Dan Pak Kades yang bertanggung jawab atas pernikahan ini. Zain dan Luna seperti bermimpi menikah hari ini. Zain telah menjabat tangan Pak Penghulu. Ijab sudah dikumandangkan dan kabul akan diucapkan Zain. Saya terima nikah dan kawinnya Luna Rosali Pratama binti Barma Pratama dengan mas kawin sejumlah uang 10 juta dibayar tunai. Ucap Zain lantang, tidak ada rasa terbatas sekalipun walau ia sendiri baru menggerakkan mulutnya mengucap kabul pernikahan. Bagaimana para saksi, sah? Tanya Pak Penghulu sah. Serentak warga yang hadir mengatakan sah bersamaan hingga menggema. Kalian baru sah secara agama ya? Belum secara hukum. Akan lebih baik jika kalian mengurus ini ke KUA. Ucap Pak Penghulu desa itu. Terima kasih, Pak. Jawab Zain, lantas menoleh ke arah Luna dengan tatapan merasa bersalah. Pernikahan mereka tidak mewah walaupun berasal dari keluarga konglomerat. Alam membuat mereka mendadak menikah, tidak pernah terencana, dan belum mempersiapkan segalanya. Zain hanya mengandalkan uang 10 juta yang ia bawa tunai itu pun basah tersimpan dalam dompet akibat hujan sebagai mahar untuk menikahi Luna di hadapan warga desa. Air mata Luna telah berhenti, namun di saat ia mendengar ijab kabul telah dilontarkan pria yang dekat dengannya, pria yang membuatnya jatuh cinta. Namun, ia hanya bisa menangis dan terdiam tanpa mengucapkan apapun. Bingung, harus sedih atau senang saat ia sendiri bisa menikah dengan Zain yang dicintainya. Aku mencintai Tuan Zain. Tapi apakah aku harus menikah seperti ini dengannya? Aku tidak tahu apakah Tuan Zain menyukaiku atau tidak, bagaimana jika dia tertekan dengan pernikahan ini? Sudahlah. Semuanya sudah terjadi. Aku harap bisa menjadi istri yang baik. Walaupun kami menikah secara mendadak dan Tuan Zain bukanlah orang asing bagiku, dia sudah menjadi suamiku sekarang dan selamanya yang harus bertanggung jawab padanya. Batin Luna. Dek. Rasa sakit di hatinya, terasa seperti tersayat pisau. Selamanya. Kata itu terasa begitu ambigu, apa ia pernikahan ini akan bertahan selamanya seperti yang ia inginkan? Apa Zain bisa mempertahankan pernikahan ini pada Luna, dan menerima pernikahan dadakan ini bersama Luna lapang dada? Ia merasa bingung juga sedih. Harusnya ini adalah momen bahagia untuk Luna, akan tetapi dirinya harus memikirkan bagaimana ke depannya, apa mereka akan berpisah setelah ini. Masalahnya ia tidak tahu bagaimana isi hati Zain padanya. Nah, sekarang kalian sudah resmi menjadi pasangan suami istri. Kalian sudah memiliki hak dan kewajiban legal. Terserah pada kalian ingin melakukan apapun karena kalian sudah halal, tidak akan ada yang melarang ataupun berprasangka buruk pada kalian. Terutama kau sebagai laki-laki harus berani bertanggung jawab atas apa yang kau perbuat pada wanita ini. Ucap warga. Konyol. Puncak dunia komedi. Bukan dengan cara ini aku ingin menikahi Dr. Luna. Batin Zain hingga ia tertawa karena baginya ini terlalu lucu. Setelah acara itu selesai, Luna dan Zain diajak warga menuju penginapan. Warga meminta mereka untuk tinggal saja menginap semalam dan kembali pulang ke kota esok hari.
Waktu sudah malam dan tidak mungkin mereka memaksakan diri untuk pulang yang harus menempuh perjalanan ke kota selama 4 jam dari desa ini. Mereka sendiri sudah lelah dan memutuskan menuruti usulan warga. Di sebuah penginapan milik desa tersebut. Penginapan yang asri dan juga sejuk udara malam khas pedesaan. Desa itu memang membuat penginapan khusus orang luar yang berkunjung ke desa mereka untuk yang ingin bermalam. Kamar dan juga barang yang ada di dalam sangat bersih dan nyaman. Zain dan Luna terkagum dengan suasana penginapan itu. Dengan gontai Luna berjalan menuju Zain, pria itu terlihat sangat gagah dan tampan menggunakan pakaian desa mereka. Jika saja ini bukan karena paksaan, ia pasti akan merasa sangat bahagia dan terpesona dengan sosok suaminya. Sayangnya, pernikahan kita bukan karena cinta. Aku sendiri tidak tahu bagaimana perasaanmu padaku dan sedangkan aku menyukaimu. Aku harap suatu hari nanti kau merasakan hal itu terhadapku. Batin Luna, memandang lurus pada Zain. Luna tidak ingin melihat sekitar yang terdapat kembang desa ikut serta mengantar melihat orang-orang yang terlihat jijik, kesal, terpesona, juga iri dengan tampilan Luna. Luna tampil sangat cantik dengan kebaya yang memperlihatkan sedikit punggung mulusnya yang putih, juga rambut panjangnya yang disanggul, serta make up yang tidak terlalu menor. Perubahan Luna setelah kebasahan hujan membuat semua orang terkejut. Mereka memang tahu Luna cantik, namun sekarang mereka merasa Luna sangat cantik. Wanita kota memang tidak ada duanya. Pendapat bujang desa di sana. Para gadis mengagumi sosok Zain, sedangkan para pria mengagumi sosok Luna. Terlintas di pikiran warga desa bahwa Zain dan Luna memang ditakdirkan bersama. Cobalah kalian datang ke desa dan temui kakak pria si wanita, dia orang yang hebat dan berkuasa di kota, mungkin saat kalian sendiri baru melihatnya pertama akan mematahkan pendapat kalian sendiri bahwa pria itu yang lebih tampan. Tapi sepertinya orang desa itu lebih dulu akan menyelam ke laut berisi cabai pedas akibat mulutnya yang ketus menyakiti hati. Dan mata kalian yang akan terpatuk oleh mata elangnya.